Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Imelda Ati dari program studi usaha perjalanan wisata kelas 1 UPWC Politeknik Negeri Kupang. Nah, demi memenuhi ujian akhir semester 1 saya, dalam video ini saya akan memaparkan materi dengan judul etika jamuan makan. Oke, baik, kita langsung ke materinya atau pokok bahasanya. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu mengetahui dan memahami aturan atau etika dalam jamuan makan. Next, baik, poin yang pertama yaitu table manners atau etika makan. Table manners ini pada awalnya diperkenalkan oleh bangsa Eropa sebagai suatu aturan yang harus dilakukan saat bersantap bersama di meja makan. Tetapi sebelum bangsa Eropa memperkenalkan table manners ini sudah ada sejak zaman dahulu ya. Dan table manners ini juga ya perlu dilatih dari usia anak hingga remaja ya. Dan juga table manners ini biasanya dikenal di kalangan pengusaha atau pejabat atau orang-orang yang berkepentingan ya. Next, baik, poin berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam jamuan, yaitu yang pertama kartu undangan, cara duduk, cara menggunakan serbet makan, cara berbicara, cara mempergunakan alat makan, aturan umum penyajian, menu, cara makan roti, cara makan sop, cara minum, merokok pada jamuan makan resmi, dan keadaan darurat di meja makan ya. Next, baik, kartu undangan. Yang poin berikutnya itu kartu undangan. Dalam menghadiri suatu acara, pasti kita terlebih dahulu diundang ya untuk pergi ke acara tersebut ya oleh tuan rumah atau yang mempunyai acara itu ya. Baik, dalam kartu undangan ini biasanya terdapat siapa yang mengundang berkaitan dengan acara protokoler, tempat, hari, tanggal, jam, tema acara, dan bahkan busana yang akan kita kenakan. Next, poin berikutnya yaitu langkah-langkah yang harus diperhatikan bila kita menerima undangan makan. Nah, ketika kita menerima undangan makan, segera mengkonfirmasikan kehadiran kepada pihak yang mengundang. Biasanya dalam undangan ada tulisan RSVP atau Respondency Voice Play yang berarti mohon jawaban segera. Undangan berlaku untuk 2 orangnya walaupun tidak dicantumkan jumlah orangnya. Pakaian yang harus kita kenakan biasanya dicantumkan pada kanan bawah. Misalnya di situ bertuliskan batik langsui, berarti bapak-bapak menggunakan batik lengan panjang dan ibu-ibu menggunakan pakaian daerah atau casual. Bagaimana cara duduk yang baik ya? Kursinya itu jangan terlalu dekat dengan meja makan, terus tangannya itu dilipat di atas meja makan, tetapi letakkan tangannya itu jangan dilipat di atas meja makan, tetapi letakkannya di pangkuan. Kemudian posisi badannya itu tegak. Kemudian jangan kakinya kita itu jangan menyilang, sebaiknya dilipat ke belakang. Kemudian ketika duduk jangan melirik ke kiri dan juga ke kanan. Jangan terlalu banyak bicara dan senyum atau bicara seperlunya, karena terlalu banyak bicara atau senyum kita dianggap crazy atau gila ya. Kemudian jangan mendominasi topik obrolan atau pembicaraan. Kemudian jangan meletakkan kedua siku tangan di atas meja makan. Untuk laki-laki, letakkan siku di pegangan kursi, dan untuk wanita diletakkannya di pangkuan. Next, poin berikutnya yaitu cara menggunakan serbet makan. Nah, setelah duduk, undangan dapat mengambil serbet makan yang ada di depannya, dibuka, diletakkannya di pangkuan, dan serbet makan ini hanya untuk menyeka bibir dan serbet makan untuk tanda. Next, poin berikutnya itu cara berbicara dalam jamuan makan. Nah, yang pertama yaitu hindarkan berbicara pada waktu makanan masih dalam mulut ya, karena kalau kita berbicara pada kita makanannya itu masih dalam mulut, itu akan mengganggu
pita suara kita. Dan juga yang kedua yaitu hindarkan berbicara dengan gerak tangan berlebihan apalagi sambil memegang alat makan. Kemudian hindarkan berbicara sambil melihat atau menunjuk ke arah seseorang atau meja lain. Kemudian hindarkan memotong pembicaraan orang lain, biarkan yang bersangkutan yang selesaikan pembicaraannya. Kemudian hindarkan berbicara dengan suara terlalu lemah atau keras. Dan yang terakhir adalah hindarkan menguasai pembicaraan. Next, baik, poin berikutnya adalah cara menggunakan alat. Alat yang pertama di sini yang dimaksud adalah sendok. Nah, alat ini digunakan untuk makanan yang mengandung cairan, terutama sup dan makanan penutup. Dan yang kedua adalah garpu. Garpu ini digunakan untuk menusuk dan menyuap makanan ke mulut dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian pisau ini digunakan untuk memotong makanan dan digunakan menggunakan tangan kanan. Jadi alat pisau ini digunakan di tangan kanan dan garpu digunakan di tangan kiri. Nah, peralatan yang digunakan ini di meja selalu disesuaikan dengan menu yang disajikan ya. Apabila mulai makan, alat makan terletak di luar, tidak merubah tata letak dari peralatan yang sudah diatur di atas meja oleh pelayan. Dan juga yang terakhir, tidak menggunakan peralatan dengan tidak sesuai fungsinya, atau jangan menggunakan peralatan makan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Oke, next. Baik, kita lihat poin berikutnya, yaitu aturan penyajian. Aturan penyajian yang pertama yaitu semua undangan akan selesai makan secara bersamaan dengan meja utama sebagai patokan. Nah, makanan yang sudah diporsikan di atas meja makan akan disajikan dari sebelah kanan, kecuali roti dan salad yang akan disajikan dari kiri. Dan juga wanita ini akan selalu dilayani terlebih dahulu karena wanita itu spesial ya. Oke, next. Poin berikutnya itu cara makan roti. Nah, roti ini disajikan pertama kali sebelum makanan yang lain. Kemudian roti dimakan, dan roti ini dimakan untuk mengisi waktu. Ambil roti dari piring dengan menggunakan tangan kiri, tangan kanan memotong roti secukupnya. Sisa potongan roti ini dikembalikan di tempat semula. Ambil mentega dengan menggunakan butter spear, oleskan mentega pada roti dan pindahkan roti yang sudah diolesi ke tangan kanan dan siap dinikmati. Next, yang berikut adalah cara makan sup. Cara makan sup yang pertama yaitu untuk mendinginkan sup. Supnya itu diaduk secara berlahan dengan sup spoon atau sendok sup. Kemudian yang kedua ini, jangan mendinginkan sup dengan ditiup. Yang ketiga, jangan memakan sup dengan cara disedot. Ya, kalau disedot, kalau dalam suatu acara zaman makan resmi, kemudian kita memakan sup dengan cara disedot, waduh, itu sangat memalukan ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk menyendoknya dengan cara memberikan sup cup. Oke, next kita lihat poin berikutnya itu cara minum. Jadi kita minum setelah makan habis, setelah makanan habis dari mulut. Kemudian hindarkan bunyi pada waktu meneguk minuman, dan jangan sekali-kali berkumur pada waktu minum, dan juga pada waktu sebelum minum mulut dibersihkan dengan napkin atau serbet. Oke, next, merokok pada jamuan. Nah, bagaimana merokok pada jamuan? Yang pertama, waktu yang tepat untuk merokok setelah makanan utamanya itu diangkat. Dan yang kedua, menanyakan pada tamu lain di meja Anda apakah mereka tidak keberatan jika Anda merokok. Terus next, poin yang terakhir yaitu keadaan darurat di meja jamuan makan. Nah, keadaan darurat yang bisa terjadi ini adalah bersendewa, bersin, batuk dan tersendat, menumpahkan cairan di atas meja, menjatuhkan peralatan makan, menjatuhkan makanan,
ada benda asing di makanan, menerima berita buruk, makanan atau minuman terlalu panas, terlanjur di mulut, sudah terlanjur ambil banyak, makanan yang dihidangkan terselip di gigi, makanan yang dimakan terselip di gigi, hidangan di piring masih banyak sedangkan tamu yang lain sudah hampir habis ya, dan memasukkan makanan ke mulut terlalu besar, dan yang terakhir adalah berdecap waktu makan. Oke. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada poin-poin yang saya kurang pembahasannya atau ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Shalom, selamat beraktivitas semuanya. God bless you.